kasih. Kamu sudah memenuhi permintaan ibumu dan mendiang bapakmu. Mau pulang ke kamu. Untuk tidak memenuhi panggilan ibu. Untuk tidak memenuhi panggilan ibu. Assalamualaikum. Hai Sadayana Detektif CRTA, berjumpa lagi bersama saya Saskia, penulis review alur cerita film horor Indonesia yang berjudul Jin Kodam. Terima kasih. Kamu sudah memenuhi permintaan ibumu dan mendiang bapakmu. Mau pulang ke kamu. Dalam artikel film Jin Kodam ini sedikit mengandung bocoran yang semoga saja tidak mengganggu buat kamu yang belum nonton. Jin Kodam merupakan film horor terbaru oleh dua sutradara Deddy Mercy dan Tama Patroza yang telah tayang di bioskop pada Mei tahun 2023 yang lalu. Turut dibintangi oleh Boy Hamzah, Hafiza Devi Anjani, Rai Sahetapi, Egi Fetli, Kukuh Prasetyo, Ayu Diah Pasa, Widi Dwinanda, Wan A. Fox, Samsul Gondo, Piet Pagau, Azul Pratama dan Abiyu Barakbah. Cerita ini sempat viral saat beredar di media sosial, hingga akhirnya menjadi perdebatan oleh para netizen. Menariknya, kisah yang diangkat dalam film Jin Kodam ini diketahui merupakan kisah nyata yang terjadi. Nah, setelah sepekan yang berlalu kita semua dipuaskan oleh film Kajiman Iblis Terkejam Penagih Janji. Film yang berjudul Jin Kodam sembari dapat menjadi pilihan film yang tepat. Sebelum atau buat kamu yang sudah pernah menonton film Jin Kodam pada bioskop atau layar televisi di rumah, simak terlebih dahulu ulasan detektif CRTA berikut ini. Namun, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen dan bagikan video ini di sosial media, dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasi agar Sadayana Detektif CRTA tidak ketinggalan informasi video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur pemirsanya. Selamat menonton. Ini acara apa ya, Kang? Hajatan, karena panen sete berlimpah, Bagas. Jadi harus syukuran. Hampura, Kang. Tapi salah caranya. Hajatan hai, duit hai. Awas kamu. Mulai hari ini tugasmu. Jin Kodam masuk ke dalam kategori jin yang baik. Tidak semua orang memiliki kodam pendamping. Konon karena kodam pendamping tersebut hanya akan mengikuti orang yang rajin beribadah, berdoa, rajin berpuasa, melakukan amalan-amalan tertentu. Film ini menceritakan tentang seorang ustadz muda bernama Bagas atau Boy Hamzah yang memutuskan untuk pulang ke kampungnya usai belajar mendalami agama di sebuah pondok pesantren. Setelah berbekal ilmu yang didapatnya, ia ingin menerapkan kegiatan keagamaan serta sedikit demi sedikit merubah norma sosial yang sudah hilang di kampungnya. Ditemani kedua temannya, usaha Bagas tidak begitu mudah. Ia mendapat banyak cibiran dan juga penolakan dari orang-orang di kampungnya, terutama yang berada pada status orang kaya. Tindakan yang dilakukan Bagas lama-kelamaan terasa mengganggu, hingga membuat para orang berkuasa di kampungnya mulai merencanakan hal jahat yang akan membahayakan dirinya. Akhirnya tiba waktunya, saat Bagas mulai diikuti dan dipukuli. Bahkan mayatnya dibuang ke sungai agar tidak ditemukan. Mereka semua mengira telah berhasil menyingkirkan Bagas dan merasa jika tak ada lagi yang bisa mengganggu segala aktivitas mereka, yang sebenarnya menyimpang dari syariat Islam. Film horor yang tidak begitu menakutkan. Tidak seperti film horor yang biasa diandalkan oleh sutradara Deddy Mercy, judul yang satu ini justru tampak berbeda dari karya-karya sebelumnya. Jika para penonton mengharapkan banyak adegan penuh jumpscare, maka film ini bukan salah satunya. Lantas, apakah Jin Kodam berhasil menakuti kita semua? Uniknya, Jin Kodam membangun semua ketakutan dengan perlahan. Di sepanjang film, penonton diajak untuk menyelami karakter Bagas dan para penduduk desa. Bagaimana keseharian dan adat mereka, apa yang menjadi hal-hal pemicu konflik,
dan siapa saja orang-orang yang memiliki kuasa besar. Semua itu dirangkum dengan perlahan dan tanpa terburu-buru. Sosok hantu atau jin juga hanya ditampilkan untuk mendukung cerita. Porsi yang pas dan sesuai, seakan ingin memberitahu bahwa Bagas dilindungi oleh sosok tak kasat mata. Tidak ada hantu yang muncul tiba-tiba untuk mengagetkan para pecinta horor Indonesia. Namun, jangan salah, bukan berarti film Jin Kodam gagal untuk memberi kesan seram kepada penonton. Ada beberapa poin dan adegan ikonik yang sukses membuat bulu kuduk merinding. Meski lebih mementingkan jalan ceritanya, film ini masih terasa menegangkan. Visual bagus dan cukup bersinematik. Berlatar di sebuah desa yang sempat viral, sang sutradara sangat berusaha untuk membuat film ini semenarik mungkin, mulai dari tema air terjun yang indah, suasana desa yang asri, sawah hijau tepat di kaki bukit, serta rumah-rumah sederhana yang tampak nyaman untuk ditempati. Sayangnya, semua penampilan itu berbanding terbalik dengan kelakuan masyarakat desa. Dalam keadaan tersebut, banyak muncul kemaksiatan hingga membuat Bagas harus menasihati para petua sebagai umat yang beragama. Di tengah suasana desa yang tenang, sebuah kejadian tragis kemudian terjadi. Plot hole dan akhir yang tidak jelas. Harus melakukan hukum cambuk 100 kali. Mengusir Bagas dari desa ini. Meski mengutamakan segi cerita, namun film ini juga memiliki ketidakjelasan di beberapa bagian. Tidak hanya itu, kurangnya motivasi para penjahat untuk membunuh Bagas juga membuat film ini masih tidak bisa dipahami. Apakah yang sebenarnya menjadi ancaman bagi Wirya Rai Sahetapi hingga harus menghabisi nyawa sang ustadz? Benarkah warga desa sudah kehilangan akal mereka? Beberapa masalah juga sepertinya tidak mendapatkan penyelesaian. Mungkin saja sutradara masih ingin melebarkan cerita ke film kedua. Jika memang begitu, maka besar harapan kekosongan cerita ini dapat dijelaskan di judul mendatang. Namun jika tidak, maka ini kembali menjadi PR besar bagi sang sutradara dan penulis naskah. Nah, bagaimana tanggapan Sadayana Detektif CRTA dengan review film tersebut? Share pendapat Sadayana pada kolom komentar dan ikuti terus Detektif CRTA untuk ulasan film lainnya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dalam wawasannya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.